Perkenalkan, sebelumnya saya Marifel Deni dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, tujuan saya di sini ingin memberikan edukasi kesehatan tentang pemberian stimulus tumbuh kembang anak. Kita mulai ya Bu ya? Ya. Bersedia? Ya. Yang pertama kita akan membahas 5 topik, yaitu pengertian tumbuh kembang, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, tahapan perkembangan anak, pentingnya stimulasi pada anak, dan macam-macam stimulasi pada anak. Nah, yang pertama, pengertian tumbuh kembang. Pertumbuhan sendiri itu adalah proses bertambahnya ukuran atau dimensi yang diakibatkan bertambah banyaknya sel-sel yang ada di jaringan tubuh. Nah, contohnya seperti tinggi, kan anak bisa nambah tinggi, itu namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini dapat diukur ya dengan satuan panjang atau berat. Nah, selanjutnya ada perkembangan. Nah, perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur atau fungsi tubuh yang lebih kompleks, seperti yang tadinya nggak bisa berjalan jadi bisa berjalan, itu namanya perkembangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdiri antara gen, kromosom, itu dari keturunan. Ya. Nah, selanjutnya ada umur dan jenis kelamin. Nah, ada faktor eksternal, itu dibagi 3. Yang pertama, faktor prenatal, seperti gizi saat prenatal itu saat kehamilan. Jadi gizi saat kehamilannya itu seperti apa, terus pernah terpapar zat kimia saat kehamilan atau enggak, terus pernah terpapar infeksi atau enggak ibunya saat kehamilan gitu. Itu juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya gitu saat nanti udah dewasa. Nah, terus faktor persalinan, adanya trauma kepala saat jalan lahir, saat lahir ada trauma jalan lahir atau enggak gitu. Nah faktor postnatal ini setelah persalinan, saat anak dari 0 sampai bertumbuh. Seperti gizi anak tuh seperti apa, lingkungannya itu seperti apa, pernah nggak anaknya mengalami trauma, dan psikologis anak tuh seperti apa. Nah, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, bisa mempengaruhi menjadi lebih baik, meningkat, atau menurun gitu. Nah, yang ketiga ada tahapan perkembangan anak. Nah, tahapan perkembangan anak itu ada 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12, 12 sampai 8, 8 sampai 24, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, dan 4 sampai 5 tahun. Nah, contoh pada 3 sampai 6 bulan yang tadinya dia nggak bisa mengangkat kepalanya, dia bisa mengangkat kepalanya 90 derajat gitu. Nah, yang tadinya nggak bisa nopang tubuhnya, nah sekarang dia udah bisa nopang tubuhnya dengan tangan gitu kan. Yang tadinya nggak bisa ngeraih benda, dia udah bisa ngeraih benda gitu. Yang 6 sampai 9 bulan mulai duduk tanpa bantuan orang tua, terus mulai bisa merangkak, melempar benda, dan lain-lain. Nah, karena di sini kita membahas anak berumur 4 sampai anak umur 5 tahun. Jadi tahapan perkembangan anak pada umur 5 tahun itu anaknya bisa melompat, yang tadinya nggak bisa melompat jadi bisa melompat dan menari, menggambar orang lengkap dengan lengan dan badannya gitu. Nah, menggambar segitiga, segi 4, mulai banyak bicara, pandai bercerita gitu. Anak juga bisa menyebutkan nama-nama hari, benda, hewan, buah, dan lain-lainnya. Anak juga biasanya pada anak umur 5 tahun ini sudah bisa protes bila hal yang dia inginkan nggak terwujud atau dilarang gitu. Iya, nah jadi itu bisa protes, dan dia bisa mendengar atau mengulang cerita yang menurut dirinya itu penting gitu. Bisa cerita di sekolah ataupun saat bermain gitu. Jadi diceritakan lagi ke orang tuanya. Jadi dia bisa mengulang cerita. Nah, yang keempat itu ada pentingnya stimulasi pada anak. Apa sih pentingnya stimulasi pada anak gitu ya? Nah, stimulasi itu penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, stimulasi itu juga membantu perkembangan otak untuk mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk perkembangan anak gitu ya. Nah, stimulasi juga dapat diberikan dengan cara atau bentuk yang mudah
dan sederhana gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet, yang ada di rumah pun bisa kita buat jadi stimulasi untuk anak. Nah, macam-macam stimulasi pada anak. Kita bahas untuk anak yang umur 5 tahun. Nah, yang pertama ada stimulasi motorik kasar. Apa aja sih kita bisa menstimulasi anak untuk motorik kasarnya? Bisa bermain bola, menjaga keseimbangan tubuh, berlari-lari, atau juga kita bisa bermain lompat-lompatan dengan satu kaki gitu. Terus habis itu bermain sepeda, bermain sepatu roda, itu bisa melatih motorik kasar anak gitu. Nah, selanjutnya ada motorik halus. Untuk melatih motorik halus ini kita bisa menyuruh anak untuk menuliskan namanya atau kata-kata pendek gitu, bermain berhitung, terus habis itu bermain puzzle atau Lego menyusun gitu, memilih bentuk, menggunting bentuk atau mengelompokkan benda, terus membuat bentuk-bentuk dari lilin mainan atau tanah liat. Juga bisa kita belajar mengenali waktu, belajar memasak, kayak misalnya kita masak donat atau ngadun kue gitu. Nah, kita ayo ikut ngadun kue gitu. Nah, itu juga bisa melatih motorik halus. Terus stimulasi anak, kita juga bisa menstimulasi anak dalam kemampuan bicara dan bahasanya. Yang pertama kayak misalnya kita membaca buku cerita bersama gitu. Nah, itu bisa melatih kemampuan bicara dan bahasa anak. Belajar mengenal benda-benda, bermain tebak-tebakan, belajar mengingat, berbincang, dan bercerita pengalaman seperti kayak Dede tadi gimana sekolahnya, iya Dede tadi gimana ngajinya, Dede tadi gimana mainnya, ada apa aja di sana, kayak gitu, belajar apa aja. Nah, itu bisa membuat anak akan lebih sering bercerita dan membuat anak belajar untuk menyusun kata-kata kalimat untuk diceritakan gitu. Nah, selanjutnya ada stimulasi untuk melatih anak kemandirian dan bersosialisasi. Nah, yang pertama, kita bisa ngajarin anak untuk berpakaian sendiri, membereskan mainannya yang telah mereka mainkan sendiri tanpa kita bantu gitu. Nah, terus ajak juga anak tuh berbincang tentang pendapatnya, kayak misalnya kita ajak pergi kemana, pendapatnya gimana, kita pergi ke sana seru enggak gitu, supaya anak berani mengeluarkan pendapatnya gitu, nggak malu-malu gitu, nggak takut-takut. Nah, terus selanjutnya beri anak kegiatan di luar tanpa ditemani orang tua, misalnya ngaji, biar dia ngaji sendiri, jangan ditemenin terus sekolah, biarin dia sekolah sendiri sama guru dan teman-temannya, jangan ditungguin terus gitu. Nanti anaknya jadi ngerasa nggak mandiri, jadi takutan apa-apa harus ditemenin. Terus selanjutnya ajarkan anak untuk mematuhi peraturan. Kayak kita coba buat peraturan kecil-kecil, kayak misalnya waktu mandi tuh jam segini loh, jadi jam segini udah harus mandi. Waktu main HP tuh segini loh, waktu makan tuh segini. Buat anak tuh supaya mengikuti peraturan, biar dia juga lebih disiplin gitu. Nah, selanjutnya juga yang terakhir, bisa biarkan anak tuh bermain dengan teman sebayanya. Karena kalau misalnya di rumah terus kan ada hal yang nggak bisa dia dapetin gitu loh dari teman sebaya, kalau dia bermain dengan teman sebayanya gitu. Gitu aja sih. Gue ada yang mau ditanyakan? Ya paling tadi anaknya udah mulai bisa menyusun puzzle, terus bermain bola, terus dia udah mulai main di luar tanpa pengawasan juga, mulai berpakaian sendiri diajarin gitu kan, dia menyusun barang-barang juga gitu, ngerapihin berantakan atau apa dia suruh sendiri tanpa kita bantu gitu kan. Terus paling ya gitu juga dia udah mulai bersosialisasi gitu di luar sama teman-teman sebayanya. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu kita cukupkan ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya permisi dulu.